Michiru mengingat kembali ingatan lamanya di mana ia selalu bersikap jahat ke Yuta, tapi Yuta selalu memaafkannya. Bahkan di saat Michiru kesulitan pun, Yuta selalu berada di sampingnya dan itu sudah terjadi sejak mereka kecil, di mana senyum ramah Yuta hanya milik Michiru seorang. Tapi kini ada orang yang merasakan hangatnya kebaikan Yuta juga, dan Michiru bingung apa yang harus ia lakukan. Apalagi ia sudah menyakiti Yuta dengan sangat jahat waktu itu. Tapi jika Michiru hanya diam, Yuta akan direbut oleh orang lain, dan menyadari apakah Michiru benar-benar sudah terlambat, dan mungkin saja Michiru bisa memperbaiki semuanya lagi. Apalagi Yuri dan Alisa baru saja kenal dengan Yuta. Michiru yang putus asa mencoba mencari saran dari internet dan mendapati kalau ia masih punya kesempatan. Apalagi statusnya yang sebagai teman masa kecil pasti akan sangat membantu Michiru. Michiru mencoba menghubungi Yuta meskipun kesulitan untuk menyampaikannya, di mana Michiru berubah pikiran dan merasa kalau ini pertama kalinya ia menyatakan perasaan cinta ke orang lain, dan tak menyangka kalau akan segugup ini. Michiru pun dengan rasa gugup berhasil mengirim pesan ke Yuta. Michiru yang terlalu pede tak percaya kalau ia akan menjadi pacar Yuta mulai dari hari ini. Meskipun terdengar aneh, tapi Michiru sangat lega. Dan tak lama setelah itu, Yuta membalas pesan yang isinya pernyataan cinta dari Michiru. Tapi respon Yuta tak seperti yang diharapkan. Yuta malah tenang karena tampaknya Michiru baik-baik saja sekarang. Bagi Yuta, ini adalah Michiru yang ia kenal. Tapi Michiru tak mengerti apa yang terjadi dan mencoba memprosesnya. Apa jangan-jangan Yuta hanya sok jual mahal saja? Michiru mencoba bertanya apa maksudnya, dan Yuta membalas dengan berkata kalau ia tak bisa berpacaran dengan Michiru. Tentu itu membuat Michiru sangat syok dibuatnya, dan sepulang sekolah di atap sekolah, Yuta menghampiri Michiru yang sudah menunggunya. Yuta bingung apa yang ingin disampaikan Michiru, tapi Michiru tampak kesal. Yuta benar-benar tak mengerti apa yang terjadi, sedangkan Michiru sangat marah dengan sikap bodoh amat Yuta soal pernyataan cinta Michiru. Michiru yang marah bertanya kenapa Yuta menolak dirinya, dan Yuta menjadi yakin kalau itu bukanlah bercanda, yang membuat Michiru menjadi kesal. Yuta meminta maaf karena itu tampak sangat serius, maka dari itu Yuta juga akan serius menanggapinya. Yuta berkata kalau ia tak bisa membalas perasaan Michiru atau tak bisa menerima rasa cinta Michiru padanya. Mendengar itu membuat Michiru menjadi jengkel dan marah dan bertanya apa alasannya. Padahal sebelumnya Yuta menyatakan cintanya ke Michiru. Tapi kenapa ketika Michiru menerima perasaan Yuta, Yuta malah menolak dirinya? Yuta jujur kalau perasaan Michiru padanya membuatnya sangat senang. Juga Yuta bingung, padahal Michiru lah yang pertama menolak dirinya. Tapi kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Michiru yang kebingungan berkata kalau situasinya sudah berubah dan Yuta hanya perlu melihat dirinya saja. Michiru merasa sangat kesal sekali, tapi Yuta menjawab dengan tenang kalau selama ini Yuta hanya melihat Michiru seorang, dan Michiru adalah satu-satunya motivasi dalam hidup Yuta. Sebegitu pentingnya lah Michiru di mata Yuta dulu. Tapi setelah Michiru menolak dirinya, Yuta menyadari kalau pandangannya terlalu sempit, di mana banyak orang di luar sana yang sangat memperdulikan Yuta, dan itu menjadi motivasi baru bagi Yuta. Karena ditolak Michiru lah Yuta menyadari kehadiran orang-orang itu, dan Yuta akan berfokus kepada mereka semua sekarang. Dan itulah alasan kenapa Yuta menolak Michiru. Karena itu Yuta sangat meminta maaf. Michiru mencoba menahan Yuta dan merasa Yuta bersikap seperti ini karena dendam soal sikap kasar Michiru saat itu. Michiru akan meminta maaf sebanyak mungkin. Karena itulah Michiru ingin Yuta menerima dirinya lagi. Tapi bagi Yuta, ia tak pernah merasa marah soal apapun dari Michiru, dan jawaban Yuta juga tak akan berubah. Michiru terjatuh tak percaya, tak menyangka kalau Yuta akan menolak dirinya. Michiru bingung kenapa Yuta bisa setenang itu. Kenapa ia tak mendengarkan Michiru seperti Yuta yang dulu? Bukannya Yuta akan selalu terus berada di samping Michiru. Michiru yang kesal berteriak kalau Yuta sangatlah bodoh. Yuta adalah milik Michiru untuk selamanya dan tak perlu peduli dengan yang lain. Yuta yang mendengar itu merasa sangat kesal dan menyuruh Michiru untuk berhenti berkata seperti itu, karena Yuta bukanlah sebuah barang milik Michiru. Bagi Michiru, itu pertama kalinya ia melihat Yuta semarah itu. Michiru meminta maaf dan memohon untuk
untuk jangan membenci dirinya. Yuta berkata kalau ia tak membenci Michiru, tapi ia juga tak lagi mencintai Michiru. Makanya ia tak akan bisa berpacaran dengan Michiru. Dan Yuta meminta maaf karena sudah berteriak dan pergi meninggalkan Michiru sendirian. Michiru meminta Yuta untuk jangan pergi darinya. Michiru menyadari kesalahannya, tapi semua sudah terlambat. Padahal selama ini Yuta selalu menyelamatkan dirinya yang terpuruk. Tapi apa yang sudah Michiru perbuat dan mengapa semua ini bisa terjadi seperti sekarang? Michiru ingin kembali ke chapter pertama, tapi semuanya sudah benar-benar terlambat dan hanya bisa menangis dan merasa kalau dirinya benar-benar orang paling bodoh di dunia ini. Dan cerita pun berlanjut.